Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini akan dijelaskan tentang materi hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan, materi kelas 11 di semester genap. Mudah-mudahan dengan materi yang Bapak sampaikan, ini memberikan pemahaman yang komprehensif atau mudah dipahami dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi ada 3 subtema yang akan kita bahas. Pertama, apa itu haji, kemudian zakat dan wakaf dalam kehidupan. Nah, ini peta konsepnya, hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Kita harus pahami apa itu haji, zakat dan wakaf. Dan yang pasti kita pun harus tahu dalil dari masing-masing ini, dari mulai haji, zakat, dan wakaf. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui, menganalisis, maka pastikan kita harus menunjukkan sikap gemar untuk berhaji kalau kita mampu, berzakat, dan wakaf. Baik, kita akan mulai langsung. Kita awali dari 3 gambar ya, yang ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Gambar yang 8.1 ini gambaran pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ya, di Makkah. Ini rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Seperti kita tahu bahwa haji itu memiliki rukun, syarat, dan lain-lainnya sehingga tidak sembarangan. Gambar 82 ini gambaran pelaksanaan zakat. Ya, yang akan berzakat, petugas zakat atau disebut dengan amil, dan yang sedang melayani para muzaki atau orang-orang yang berzakat. Nah, gambar yang ketiga ini gambar salah satu bentuk harta wakaf, ya, tanah, ya, kemudian apapun itu yang bisa diwakafkan. Baik, kita akan langsung kepada pengertian, ya, karena waktu ini singkat, sekaligus ini hanya materi singkat, pendalaman materi saja. Apa sih haji? Haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya, sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu singkatnya ya, pengertian haji. Jadi haji itu menyengaja atau menuju mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Sehingga haji ini tidak boleh sembarangan, nggak boleh keinginan kita, rukun dan syaratnya keinginan kita, tidak bisa karena itu adalah ketentuan yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan. Nah, selanjutnya haji pun di waktu yang memang sudah ditentukan. Nggak boleh misalkan di bulan selain bulan haji, berhaji maka hajinya tidak akan sah. Sehingga haji ini dipastikan waktunya telah ditentukan, tata cara ditentukan, sehingga tidak bisa sagawayah kalau dalam istilah kita ya. Nah, haji ini memiliki rukun ya seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Nah, kalau secara istilah, haji itu bisa diartikan sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Nah, itu pengertian haji secara istilah. Jadi sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu pula. Hukum haji. Haji itu masuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Tapi Allah menyebut dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib ketika memang orang itu mampu. Mampu dari sisi biaya, dari sisi transportnya, dan lain-lain. Sehingga wajib bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu maka tidak wajib. Ada dalilnya dalam Quran surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ini dalilnya tentang kewajiban atau ibadah haji dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat dan rukun haji.
Nah, para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji itu satu, Islam. Jadi non-Islam tidak wajib zakat, tidak wajib haji, mohon maaf. Kemudian berakal, kalau orang gila ya otomatis sholat pun nggak apa-apa, apalagi pada haji. Balik ya, yang sudah cukup umur sesuai dengan syariat yang ditetapkan, ada mahramnya. Kan muhrim ya, ada mahram itu ada yang mendampingi kalau perempuan. Kalaupun misalkan tidak ada, tapi dengan rombongan travel misal, maka ini pun tidak masalah, tidak apa-apa. Mampu dalam segala hal, biaya, kesehatan, keamanan, dan lain-lainnya. Syarat sahaji ada Islam, balik, berakal, dan berdeka. Jadi ada syarat wajib haji, ada syarat sahaji. Adapun rukun haji, nah ini rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram ini berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Nah, jadi para jemaah misalkan dari Indonesia datang ke Mekah, kemudian memulai ibadah haji, maka itu disebut dengan ihram, dengan mulai menggunakan pakaian serba putih ini ya, yang tidak berjahit. Ini disebut dengan ihram. Ini wajib ya, dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, atau kalau misalkan umroh seperti itu. Yang kedua, rukun haji itu ada wukuf. Wukuf itu artinya semua jamaah haji hadir di Padang Arafah, di sebuah tempat namanya Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau para jemaah haji sedang di sana, nah kita di Indonesia biasanya disunahkan untuk puasa, disebut dengan puasa Arafah. Wukuf berdiam diri, banyak dzikir ya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tawaf. Nah, ini tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya secara berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Jadi 7 kali balikan tuh untuk tawaf ini, berputar mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Ini wajib hukumnya. Selanjutnya, syarat sah tawaf, niat, menutup aurat, suci, dilakukan 7 kali, dimulai diakhiri di Hajar Aswad. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Jadi nggak boleh ya ada tawaf misalkan di Amerika, di Afrika, itu tidak sah. Yang keempat ada sa'i. Apa itu sa'i? Berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Itu disebut dengan sa'i. Oke, yang kelima tahalul. Ini proses akhir. Tahalul itu mencukur atau memotong rambut. Ya, memotong rambut ini disebut dengan tahalul. Sebagian atau mau seluruhnya silahkan. Ya, minimal 3 helai rambut. Jadi setelah beres semua rangkaian rukun, maka ada tahalul di prosesi terakhir. Yang keenam tertib, jadi nggak boleh dicukur dulu baru ihram. Itu nggak boleh. Haji, ada haji tamatu, haji ifrod, kemudian haji kiron. Tamatu itu umroh dulu, ya, kemudian haji. Kalau ifrod, ini berarti mengerjakan haji terlebih dahulu, baru umroh, kebalik. Nah, kalau haji kiron, ini menggabungkan haji dan umroh dalam satu kali ihram. Gitu ya. Nah, ini hikmahnya, haji merupakan amal yang paling utama. Haji merupakan jihad. Haji juga menghapus dosa. Sangat-sangat banyak keutamaan dari ibadah haji. Pahala ibadah haji adalah surga. Asalkan niatannya karena Allah. Baik, yang kedua, ada zakat. Zakat itu secara bahasa atau lugot artinya tumbuh, suci, dan berkah. Nah, secara istilah zakat diartikan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran pada golongan tertentu. Nah, zakat ini pun ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Bahkan Al-Quran, hadis pun menjelaskan itu. Hukum zakat, kalau zakat misalkan tertentu dan sudah mencapai nisab dan haul, maka itu hukumnya wajib. Ya, tapi kalau memang belum mencapai nisab atau ukuran batas tertentu, maka tidak menjadi wajib. Nah, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 43, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini hadisnya panjang. Syarat dan rukun zakat, syarat zakat terlebih dahulu, Islam sudah jelas ya, merdeka, baligh, dan berakal.
Syarat bagi barang atau hartanya harus milik penuh, berkembang, dan mencapai nisab. Lebih dari kebutuhan pokok juga, bebas dari hutang, berlaku selama setahun. Rukun zakat, pelepasan pengeluaran hak milik, penyerahan pembagian, dan lain-lain. Hikmahnya banyak ya, zakat itu membersihkan harta kita, kemudian kepedulian kita kepada fakir miskin pun akan terbangun dengan mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan dan mencegah atau al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Sementara menurut istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan. Hukum wakaf ini pun sunnah. Jadi dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan sebenarnya nggak apa-apa. Ya, tapi sesuatu yang bagus kenapa tidak dilakukan? Gitu ya. Nah, wakaf ini amalan sunnah yang sangat besar manfaatnya. Dalilnya dalam Quran surat Al-Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Nah, ini dalilnya surat Al-Imran. Hadis Nabi, rukun dan syarat wakaf sudah jelas, harus ada orang yang berwakaf, benda yang diwakafkannya. Nah, ini sudah jelas ya, orang yang mau berwakaf harus sudah dewasa. Itu merupakan harta miliknya, bukan orang lain. Ya, bertindak secara hukum. Benda yang diwakafkan harus barang yang berharga. Ini syarat wakaf ya. Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Jadi nggak boleh nerawang-nerawang. Harus miliki orang yang berwakafnya, harus berdiri sendiri, seperti misalkan tanah diwakafkan itu boleh. Nah, ini banyak ya, lafaz dan lain-lainnya. Nah, wakaf benda tidak bergerak, misalkan hak atas tanah, bangunan diwakafkan, masjid, dan lain itu bisa. Tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah itu ternyata bisa juga hak milik atas satuan rumah. Wakaf benda bergerak, contoh misalkan wakaf uang. Kita mewakafkan uang ke lembaga, kemudian logam mulia emas, surat berharga pun bisa, kendaraan, dan lain-lain. Itu mudah-mudahan bermanfaat ya, semangat terus belajarnya. Jangan lupa niatkan untuk ibadah agar Allah mudahkan dalam kita untuk menuntut ilmu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.